Hai, aku WBSA, calon emiten yang IPO pertama di tahun ini. Yuk kenalan dulu sama aku sebelum kalian putuskan untuk beli. Nama lengkapku adalah PT BSA Logistics Indonesia Tbk, atau biar akrab kalian bisa sapa dengan panggilan WBSA. Untuk mengenal diriku lebih dalam, jangan lupa kalian baca prospektus dulu ya. Aku adalah perusahaan yang bergerak di sektor transportasi dan logistik yang berdiri di tahun 2021. Jadi, aktivitas bisnisku adalah memastikan dan melayani kebutuhan logistik dan penyimpanan barang oleh semua klienku. Dan sistem bisnisku adalah B2B. Meskipun aku masih terbilang perusahaan baru, tapi klienku sudah banyak loh, mulai dari grup Sinarmas hingga Indofood Group. Berdasarkan prospektus, kegiatan usahaku punya prospek yang bagus loh ke depannya. Salah satunya adalah karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang pastinya butuh layanan logistik seperti aku untuk pengiriman antar kota hingga antar pulau. Tapi kegiatan bisnisku juga punya risiko. Salah satunya seperti sekarang kalau seandainya pemerintah menaikkan harga BBM, maka akan membebani biaya operasionalku. Nah, untuk risiko lain bisa kalian baca di prospektus halaman 9-12. Saat ini, aku akan go public dengan menawarkan sebanyak 1,8 miliar lembar saham. Ini setara dengan free float sebesar 20,75%. Selain itu, harga penawaranku juga murah kok secara nominal dengan range 150 hingga 170 rupiah per saham. Dengan begitu, aku akan dapat dana segar maksimal hingga 306 miliar rupiah. Di mana setelah IPO, 79,01% sahamku dimiliki oleh 3 beruang California PTE Ltd. 0,24% lainnya dimiliki oleh PT Permata Gandaria Indah PGI. Dan kalian atau investor akan memiliki sahamku sebanyak 20,75%. Kalau aku dapat dana maksimal sebanyak 306 miliar, maka 215 miliar atau setara 70% dananya akan digunakan untuk akuisisi atau membeli PT Bermuda Inovasi Logistik atau BIL dengan kepemilikan sebanyak 99,9%. Jadi uang 215 miliar dari IPO ini akan masuk ke PT Bermuda Nusantara Logistik atau BNL yang menjual 99,9% kepemilikan di BIL. Nah, fun fact-nya BIL ini adalah anak usaha yang dijual oleh BNL yang dibeli oleh aku WBSA. Di mana presiden direksi dan dewan komisaris antara aku dengan BNL tuh sama, yaitu Pak Andre Susanto dan Pak Edwin Wibowo. Bahkan di sini kelihatan ya kalau Pak Andre dan Pak Edwin masing-masing punya kepemilikan 50% di BNL. Jadi, duit IPO ini cukup menguntungkan bagi Pak Andre dan Pak Edwin. Kalau mau baca lebih detail alasan aku akuisisi BIL, ada di prospektus halaman 22 ya. Yuk lanjut. Selain itu, sisa dana IPO sebesar 91 miliar setara 30% akan aku pakai buat modal kerja ya. Selanjutnya, aku udah nunjuk sementara 2 underwriter yang akan bantu dalam proses IPO ini. Duo underwriter ini adalah PT Semesta Indovest Sekuritas atau MG dan PT OCBC Sekuritas Indonesia atau TP. Bagi IPO hunter yang suka lihat saham IPO berdasarkan track record underwriter, aku tunjukin track record kedua underwriter ini ya. Secara keseluruhan ketika hari pertama listing hampir semuanya closing hijau ya. Bahkan dari MG mayoritas bisa sentuh arah nih. Oke lanjut ya. Berdasarkan prospektus menyatakan bahwa pemilik manfaat dan pengendali dari aku, yaitu Bapak Edwin Wibowo dan Bapak Andre, nggak akan jual sahamnya selama 12 bulan setelah IPO. Jadi tenang aja ya, ini bukan exit liquidity dalam jangka pendek. Lanjut, aku akan jelasin kondisi keuanganku yang sekarang guys. Pertama dari komposisi neraca. Per kuartal 3 2025, aku punya total aset sebanyak 1,15 triliun rupiah. Tapi asetku didominasi liabilitas sebesar 826 miliar dan ekuitasnya 330 miliar. Jadi beban utangku banyak banget ya. Kedua, bagian income statement. Jadi selama aku berdiri per 2022 hingga September 2025, aku selalu mencatatkan pendapatan di atas 1 triliun rupiah. Bahkan ada potensi pendapatan full year 2025 naik dibanding 2024. Karena berkaca dari perbandingan kuartal 3 tahun 2025 dan 2024. Tapi, di sisi lain beban pokok penjualanku sangat besar.
Alhasil laba bersih yang didapatkan selama ini selalu di bawah 50 miliar per tahun. Yuk, sekarang waktunya bandingkan aku dengan kompetitor lain. Di sini aku akan membandingkan dengan beberapa emiten seperti BLOG, MPXL, dan LAG. Ketiga emiten tersebut juga sama-sama bergerak di sektor logistik, jadi apple to apple ya. Dan aku dapatkan ini bersumber dari hasil riset Pintraco Sekuritas. Di sini ada 2 skema ya, di mana aku cuma bahas kalau seandainya harga penawaranku ditetapkan di harga 150. Dilihat dari market cap, meskipun aku di harga 150, tapi aku yang tertinggi di antara emiten lain sebesar 1,3 triliun. Selanjutnya dari rasio profitabilitas, secara angka aku termasuk rendah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan 3 emiten itu, aku hanya kalah sama BLOG aja. Lalu secara rasio solvabilitas, aku menjadi emiten dengan utang paling besar ya. Itu terlihat rasio DER nilainya 1,56 kali. Terakhir secara relative valuation, menggunakan PER dan PBV, aku juga menjadi emiten yang paling premium di antara 3 emiten lain, meskipun aku di harga 150. Terakhir nih, kalau kamu suka dividen, mulai tahun buku 2027, aku akan bagi dividen loh. Dengan rasio maksimal 10% dari laba bersihku. Kelihatannya kecil ya? Oke, kurang lebih seperti itu perkenalan tentang aku. Ya, WBSA selaku emiten pertama yang IPO di tahun 2026. Keputusan mau beli atau enggak ada di tangan kalian ya. Dan bagi kalian yang berminat sama aku, catat jadwal penting ini. 1. Masa penawaran awalku udah selesai kemarin, tanggal 28. 2. Kalian bisa order di penawaran umum yang diperkirakan antara tanggal 1 April 8 April 2026. 3. Pada tanggal 8 April, pencatahan saham langsung dibagikan. Jadi maksimal order sebelum jam 12 siang ya di tanggal 8. 4. Perkiraan tanggal 10 April, aku, WBSA, akan listing di bursa. Nah, bagi kalian yang udah order, aku kasih beberapa tips nih. Kalian bisa untung dari capital gain kenaikan harga sahamku di hari pertama, kalau seandainya bisa naik dan closing hijau. Jadi jual cepet ya. Kalian bisa hold jangka panjang kalau kalian percaya sama model bisnisku dan kinerjaku. Disclaimer ya, ini hanya konten edukasi pengenalan aku WBSA, selaku emiten pertama yang IPO di tahun ini.